dalam gua. Mereka melihat berbagai macam perhiasan dan emas yang berkilauan. Namun, di tengah harta karun tersebut, terdapat sebuah batu besar yang bersinar terang. Itu pasti batu yang memiliki kekuatan luar biasa. Bisik Kancil dengan penuh rasa ingin tahu. Raja mendekati batu tersebut dan mencoba mengangkatnya. Namun tiba-tiba suara gemuruh terdengar dan gua mulai bergetar. Batu-batu besar mulai jatuh dari langit-langit gua. Dan Raja serta Kancil harus berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Lobo yang licik melihat kesempatan itu dan melompat ke dalam gua yang hampir runtuh. Ia berpikir bahwa dengan mengambil batu tersebut, ia akan menjadi penguasa hutan. Namun, ia terperangkap di dalam gua yang runtuh sebelum sempat mengambil batu itu. Raja dan Kancil yang berhasil keluar dari gua tepat waktu, melihat runtuhan di depan mereka. Mereka menyadari bahwa Lobo telah terjebak di dalam. Apakah kita harus membantunya? Tanya Kancil. Raja mengangguk. Meskipun dia licik dan jahat, kita tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Dengan kerjasama dan kekuatan mereka, Raja dan Kancil berhasil membuka jalan ke dalam gua dan menyelamatkan Lobo yang terluka. Lobo yang merasa malu dan bersalah atas tindakannya, berterima kasih kepada Raja dan Kancil. Aku sangat menyesal atas apa yang telah aku lakukan. Aku tidak seharusnya iri pada persahabatan kalian. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata Lobo dengan tulus. Raja tersenyum dan berkata, setiap makhluk bisa berubah, Lobo. Yang penting adalah kau menyadari kesalahanmu dan berusaha menjadi lebih baik. Sejak saat itu, Lobo berubah menjadi serigala yang lebih baik dan mulai menghargai persahabatan Raja dan Kancil. Ia belajar banyak dari kebaikan dan kejujuran mereka. Waktu berlalu, dan persahabatan Raja dan Kancil semakin kuat. Mereka terus hidup berdampingan, saling mendukung, dan menjaga keharmonisan hutan. Raja dengan kekuatannya dan Kancil dengan kecerdasannya menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Memberikan contoh bahwa persahabatan sejati tidak mengenal perbedaan. Suatu hari, hutan tersebut mengalami musim kemarau yang sangat parah. Sungai-sungai mengering, dan banyak binatang yang kesulitan mendapatkan air. Raja dan Kancil tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk membantu teman-teman mereka yang kehausan. Mereka berdua pergi ke pusat hutan, tempat terdapat sebuah mata air yang legendaris. Menurut cerita para tetua hutan, mata air tersebut hanya akan mengalir jika dibuka dengan hati yang murni dan niat yang tulus untuk membantu sesama. Raja dan Kancil tiba di mata air tersebut dan mencoba membuka sumber airnya. Meskipun Raja menggunakan kekuatannya dan Kancil menggunakan kecerdasannya, mereka tidak berhasil membuka mata air tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Raja, teman-teman kita sangat membutuhkan air, kata Kancil dengan cemas. Raja merenung sejenak, lalu berkata, mungkin yang kita butuhkan adalah niat yang tulus. Kita harus benar-benar memikirkan kesejahteraan teman-teman kita tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Mereka berdua lalu duduk di depan mata air tersebut, menutup mata, dan memusatkan pikiran mereka pada kebutuhan dan kesejahteraan semua penghuni hutan. Perlahan-lahan, mata air tersebut mulai mengalir dengan deras, memberikan air segar bagi seluruh hutan. Semua binatang di hutan bersorak gembira dan berterima kasih kepada Raja dan Kancil. Mereka tahu bahwa tanpa ketulusan dan persahabatan Raja dan Kancil, mata air tersebut tidak akan pernah mengalir. Musim kemarau pun berakhir, dan hutan kembali hijau dan subur. Persahabatan antara Raja dan Kancil menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka menjadi simbol bahwa dengan kerjasama, kepercayaan, dan ketulusan, segala rintangan bisa diatasi. Raja dan Kancil terus hidup dalam kedamaian dan persahabatan, mengajarkan kepada semua makhluk di hutan bahwa kekuatan sejati terletak pada persahabatan dan kebaikan hati.